tenda gua goyang. Wow, kabutnya men. Jadi gua ngeliat si bayangan, ada bayangan muterin tenda gua. Gua intip, pas bayangannya mau melintas ke depan tenda gua lihat kok nggak ada kakinya. Jadi ada satu kampung di situ kena bencana gas beracun dan itu meninggal semua. Badan gue udah ngilu, udah ngilu sengilu-ngilunya. Jadi persendian itu semua ngilu. Jadi ketika gue tuh gue udah nggak kuat. Kan gue ada dua part. Bromo tuh berangkat naik, pulang naik. Sampai gue bilang, ya Allah gue lapar, gue kata gitu. Dalam hati lu ngomong apa kayak gitu? Bukan dalam hati, gue ucap om. Iya benar-benar gue ngomong. Nih, jadi pengalaman apa yang pengen lo bagikan ke teman-teman? Lo kan udah 4 bulan nih, Iya. keliling Jawa. Pengalaman apa yang lo dapat dari gue? Mungkin dari awal gue cerita perjalanan gue dulu ya, singkat. Gue jalan kan sama lo, Wali Songo. Depok Surabaya 800 kilo, terus Madura. Sebenarnya trek selatan tuh bikin gue down banget tuh. Satu, sampai gue kehabisan uang. Gue cuman megang uang berapa gitu. Terus ATM jauh. Terus kejadian yang di Ijen sih emang lebih parah tuh. Sampai gue kehabisan, gue kelaparan di jalan. Di kilometer 20, 20-25 itu gue kelaparan. Gue cuma punya Indomie 1 sama setengah air yang 1,5 liter, setengahnya itu. Gue kalau gue masak Indomie siang itu Habis tuh. airnya habis, gue nggak bisa minum. Perut gue kenyang tapi gue nggak bisa minum. Sedangkan lo gue perlu air, Pak. Sedangkan gue masih ada 10 km lagi, bahkan lebih, baru ketemu warung. Sampai gue duduk gitu, diem aja duduk. Sampai gue bilang, ya Allah gue lapar, gue kata gitu. Dalam hati lo ngomong apa kayak gitu? Bukan dalam hati, gue ucap om. Iya benar-benar gue ngomong. Ya Allah gue lapar, gue kata gitu. Gue duduk sembari ngerokok di pinggir jalan. Jalan itu sepi om. Itu setelah gue ketemu monyet. Yang monyet gede banget, yang seukuran anak 1 tahun tuh. Kalau nggak salah. Habis ketemu itu. Iya. Gue capek, gue duduk di tikungan. Kan nggak ada motor satupun yang lewat. Pada siang itu, tiba-tiba ibu-ibu lewat. Turun. Dari gua ngomong itu, selang 2 menit. Nggak sampai 5 menit, kayaknya 2 menit lah. Ibu-ibu turun, nawarin gua nasi. Gua sampai nanya, Bu, ibu dari mana? Saya bilang gitu. Saya dari atas, Mas. Mas, ini lebih merinding gua malah. Gue juga sampai heran gitu, maksudnya sampai dia ngasih nasi bukan sebungkus ke gue, 2 bungkus. Mas nih 2 bungkus buat nanti sore. Mas kalau mau makan lagi. Soalnya gue bilang, iya Bu saya mau karena saya lapar. Gue saking gue lapar ya, jujur gue nggak sampai, Bu nggak usah, gue nggak nolak gitu, karena emang bener-bener gue ngerasain gue lapar. Dia sampai berhenti gitu. Sampai berhenti. Dia tuh lewat, sebelum matiin motornya dia nanya gitu, Mas mau nasi gitu. Enggak nanya, Mas lagi ngapain? Enggak gitu dulu. Langsung gitu, mau nasi. Mau Bu, iya saya lapar. Gue langsung gitu, emang Mas dari mana? Dia langsung bilang gitu. Udah gitu gue dikasih nasi 2 bungkus sama dia. Dan gue bersyukur banget om. Banyak hal-hal mistis, hal-hal di luar nalar yang selalu gue temuin dalam setiap harinya. Gue ngerasain pas awal perjalanan kita tuh. Yang di Selaung ya? Selaung ke Pacitan. Di situ udah mulai tuh om. Iya, Soalnya banyak kejadian janggal di luar nalar. Sampai gue mikir, ini rem gue apa-apa yang
berat banget pas di turunan itu loh. Gue kepikiran juga karena marbot masjid juga udah wanti-wanti kan waktu itu sebelum kita jalan habis sholat isya itu, ya suruh misi-misi. Tahu lah itu kalau kodenya itu udah pasti ada sesuatu di situ. Iya, soalnya gua lewat itu udah hampir 2 kali tuh sama naik sepeda itu. Dulu gua naik Vespa yang keluar dari masjid, terus kita dipotong kucing hitam. Ya, kucing hitam nyebrang. Nah, di situ udah mulai tuh lu bilang buat salawatan, zikir di jalan, itu udah mulai tuh. Nggak? Salawatan, Om. Nyampe tas lu mental. Sampai tas Pioneer gue depan itu sampai copot. Itu gelap tengah malam. Ya, hampir gue tinggal juga itu. Nah, itu yang sampai gue teriak. Soalnya posisi di situ sepeda gue udah berat, terus nabrak lubang, tas gue mental. Lu kan nyerontul aja ke bawah. Ya turunan. Nah sedangkan lu nggak, pada saat itu lu nggak ngerasain, cuman gue yang ngerasain. Gue bilang, sepeda gue berat nih, Om. Tapi gue Mungkin sebenarnya ngerasain itu. Cuman gue ngibur lu aja biar nggak takut. Gue sebenarnya juga ngerasa itu agak berat. Gue pikir juga capek. Makanya gue bilang capek kali lu. Nah di situ gue udah ngerasa banget tuh, apalagi pas kejadian kita dihujanin tiba-tiba di perbatasan Selamat Datang tuh, itu udah mulai tuh. Tapi pasti yang sering lewat Selaung terus Tegalombo ya. Tegalombo, iya Tegalombo. Pasti pernah ngerasain hal mistis itu sih kalau malam mungkin ya. Soalnya banyak. Kemarin kita ketemu Mas Dito ya. Mas Dito. Mas Dito itu juga cerita kan. Cerita dia juga. Nah selain itu di mana? Selain itu, yang pengalaman lu sendiri nih habis dari Pacitan. Nah kan gue dari Pacitan lepas nih sama lu nih. Lu pulang dadah gue pulang. Pas gunung terakhir menuju Trenggalek. Berarti masih di Pacitan dong? Kan perbatasan kalau Trenggalek itu kan. Udah lewat perbatasan Pak. Udah lewat Trenggalek. Udah iya. Nah gue di kontak sama sedulur Trenggalek Federal. Om, kira-kira sampai Trenggalek jam berapa? Soalnya ini udah lepas isya kata dia gitu. Nah sedangkan di situ gue lagi nanjak tuh. Gue bilang mungkin jam 9 atau jam 10-an Om. Soalnya jarak dari situ ke alun-alun itu sekitar 3 atau 40 kiloan lah dari situ. Jaraknya gua rasa gue bisa nguber gitu. Akhirnya gue paksa Om naik. Itu gerimis-gerimis. Jadi gimana ya? Gue ngedenger kayak lu manggil gue gitu. Serius? Iya. Dari gitu? Kalau yang manggil banyak Om. Gue ngerasain kalau solo touring gitu, kalau kemalaman, yang manggil gue banyak. Suaranya bermacam-macam. Maksudnya suara orang yang emang sering berinteraksi sama gue, iya. Gua kenal. Bukan karena halu itu? Bukan karena halu. Gua lama di Pacitan tuh, di Pantai Pangasan. 3 hari 2 malam kalau nggak salah. Dari situ gua camping lagi di Pantai Soge. Soge tuh setelah Pangasan. Nah, Pangasan. Kalau Soge itu udah agak rame tuh, banyak warung itu kan? Iya, cuman kan kalau malam jalannya sepi. Nah, gua dari Soge itu udah geber. Di Gunung Tumpang itu, gunung terakhir tuh. Kayak ada yang manggil. Ya gue sih kagak begitu ngirauin ya, maksudnya nggak begitu peduliin karena gue nguber orang yang nunggu gue di alun-alun. Alun-alun Trenggalek? Itu dia manggil nama gue. Apa sih ya nama gue gitu, Andri gitu selama 3 kali itu. Bontot gitu? Bukan. Masa bontot. Yang kerenan dikit dong, Andri. Enggak serius itu? Serius? Gue enggak ada. Posisi gelap? Lah di situ mana ada lampu Pak, itu gelap. Nanjak lagi ya? Nanjaknya nggak terlalu parah. Itu udah nggak terlalu parah. Pokoknya gue udah tanjakan terakhir 2 tikungan tanjakan terakhir itu emang udah hutan. Cuman kan waktu di bawah tuh di tempat rame gue dicegat tuh sama guru. Dia itu profesinya guru tapi pesepeda juga. Dia bilang, Mas mau kemana? Mas dari mana? Saya dari Depok Pak.
mau ke Trenggalek, saya bilang gitu. Oh, apa di depan udah hutan loh mas, tapi itu tanjakan terakhir kata dia gitu. Tanjakan terakhir menuju Trenggalek. Setelah udah nyampe puncak itu udah turun terus sampai alun-alun Trenggalek katanya gitu. Tapi aman kan pak, gue bilang gitu, dari segi begal atau hal-hal yang negatif lah dari manusia. Aman mas, gue maksain jalan. Cuman dipanggil 3 kali doang. Tapi gue bagusnya gue nggak nengok kanan kiri. Untungnya lu nggak nengok tuh. Gue ketemu lagi sama mobil truk yang nyalip gue di tanjakan. Ya jadi gue buntutin di belakang truk aja. Nah, turunan itu. Sampai kota Trenggalek. Nah, pas dari Blitar ke Bromo, gue itu di Bromo 4 malam 5 hari. Jatuhnya gue pulang hari Jumat. Terus yang kejadiannya itu? Malam terakhir malam Jumat. Jadi sepeda gue hilang di situ. Kalau kan gue ada dua part. Bromo tuh berangkat naik, pulang naik. Nah malam terakhir itu malam Jumat posisinya itu sepeda gue taruh di depan tenda. Ya lah jaraknya segini lah. Ini pohon gede nih, pohon akasia. Sepeda gue senderin, terus gue tudungin sama plastik. Kan kalau digeser apa ketiup angin juga plastik kan jatuh. Posisinya pasti berubah kalau dipindahin orang. Gue masuk jam 9:30 gue tidur, 1:30 gue bangun, pengen kencing. Karena di luar hujan udah reda, udah nggak hujan, gue lihat, gue keluar, cuman gue keluar muter, nggak ke sini, nggak ke kiri, gue ke kanan muterin tenda gitu. Di belakang sini tuh ada semak-semak gitu, ada pohon akasia yang kecil-kecil lah. Gue senter ke situ, taunya ini mata kucing nyala. Sepeda? Iya, ini kan ban gue kan ada mata kucing 2. Lah kok no kayak roda ban gua kata ban ya kayak sepeda gua gitu, gua senter. Pas gua deketin, lah iya kok sepeda gua bilang gitu. Jatuh? Enggak. Sender. Sendernya di pohon. Pohon akasia yang kecil itu? Iya, pohon akasia yang batangnya kecil, bukan batang gede. Berarti lo nggak boleh lo nyenderin di situ. Oh, malam ngalangin dia mungkin. Itu rumahnya dia mungkin. Malam pertama aman. Malam pertama lu senderin situ juga? Iya. Malam kedua aman, malam ketiga. Pokoknya malam terakhir setelah gue pulang. Lu misi-misi nggak di situ? Misi pak. Gue selalu apa ya? Ya kalau dibilang ritual bukan ritual ya, nabun ritual emang kan bukan ya. Ya gue selalu nabun lah. Di mana gue camping pasti gue selalu nabun. Maksudnya nabun tuh kalau kata orang dulu nih ya, kalau kata gue percaya nggak percaya tapi ya emang harus percaya aja lah, namanya kata orang dulu, tanda-tanda bahwasannya kita hadir gitu, ada kita di sini gitu. Selain itu gue di Telung Lof Jember belum lama tuh ada satu perguruan meninggal di situ. Gue camping di situ. Itu di pinggir laut kan? Iya, menjelang maghrib hujan deras. Gue juga ada rekamannya kok. Sampai gue nggak bisa buka tenda, angin kenceng. Pas tengah malam tuh, gue nggak tahu tukang mancing apa dia habis mancing, apa dia nelayan apa. Tapi itu posisi gerimis. Jadi gini, kan otomatis kalau pinggir pantai kan saung, warung punya saung. Nah dia ada 3 saung. Nah di saung ketiga dari saung gue tempat tidur 1, 2, 3 tuh ada yang duduk. Saungnya los, nggak ada pagar kanan kiri, cuman saung yang gue tidurin doang yang ada pagernya. Gue ngeliat ada orang duduk situ, cuman gue panggil, maksud gue kan ada kopi, iya, gue tawarin kopi, dia kagak nengok, diem aja. Nggak lo samperin? Posisinya ini pak, gue doang di situ sendiri, malam 1:30, malam angin. Di situ gue nggak bisa camping om, karena anginnya kenceng di situ. Dari Jember gue ke Ijen, gue di Ijen tuh perjalanan panjang tuh om. 2 malam gue di jalan, kemalaman. 2 malam, iya di hutan lagi.
sebelum 30. Lu naiknya dari arah Banyuwanginya? Dari arah Bondowoso. Oh, dari arah Bondowoso. Kalau dari Banyuwangi gue nggak kuat om. Treknya lebih. Kalau udah dekat ke trek ke Ijen tuh turun kan? Ada turunan. Iya, dia lewat kaldera. Dia lewat kaldera. Nah gue kemalamannya gara-gara di kaldera itu gue kan naik lagi, turun lagi, naik turun gitu rolling. Terus hujan juga. Gue lagi dorong sepeda, gue ditemenin sama monyet yang berukurannya besar gitu. Kayak anak 1 tahun, iya 1 tahunan lah. Tendanya di mana? Di pinggir jalan? Enggak pak. Yang pas perjalanan itu? Gue tidur di warung. Oh, tidur di warung. Karena di situ udah kampung terakhir. Pas malam gue ketemu anak muda, gue diberhentiin sama anak Karang Taruna mungkin itu di situ. Mas jangan jalan, di depan udah hutan full 30 km kata gitu. Nah udah gitu, gue naik ke atas kan paginya itu gue dikasih lihat sama maksudnya binatang itu gede. Gue juga sempat kaget dan pas gue gue noleh ke belakang gitu, dia cuman bengong gitu ngeliat gue. Dan pas malam kedua itu gue kemalaman di hutan, di pos penjagaan itu gue istirahat, gue minta izin bahwasanya Pak ini saya lagi ngelakukan perjalanan keliling Pulau Jawa, saya kemalaman di sini dan saya besok harus ke Ijen. Kalau malam ini saya maksain, saya takut ada apa-apa di atas. Oh yaudah nggak apa-apa, gue tidur di pos penjagaan tuh, penjaga hutan. Penjaga perkebunan. Pos mau masuk ke Kawah Ijennya atau masih di... Sebelum. Masih di bawah. Di situ. Nah, gue ngobrol-ngobrol, ngebahas itu. Dari Jogja juga, dari Parangtritis juga gue udah dibilang bersemedi sama orang situ. Padahal dibilang semedi? Iya, padahal gue lagi camping biasa, normal. Tapi gue ditanya, Mas lagi semedi ya gitu. Sampai segitunya gitu. Itu di pinggir pantai? Iya. Nah pas di Pangandaran gue camping di Muara. Gue kan di portal sama anak-anak Pangandaran, Federal Pangandaran tuh, Kang Ujang. Gue bilang Kang, saya mau camping di sini. Akhirnya Kang Ujang rekomendasiin ada di sebelah sana, dekat pohon-pohon cemara. Nah, gue camping di situ. Ada 2 pohon cemara lah di situ, yang buat ngademin tenda gue. Malam lah gue di situ, terang bulan om. Jadi gue ngeliat si bayangan, ada bayangan jalan muterin tenda gue. Gue lagi tidur gitu, terus gue ngeliat kok kayak ada orang yang lewat nih di tenda gue, muter aja gitu. Kan terang bulan itu tembus loh om cahayanya ke dalam tenda. Gue intip, pas bayangannya mau melintas ke depan tenda gue lihat kok nggak ada kakinya. Maksudnya nggak ada yang lewat? Nggak ada lewat. Jadi tiba-tiba tuh air laut surut om. Karena gue takut ada tanda-tanda tsunami gitu kan, orang bilang kan kalau tsunami tanda air surut, air laut tuh surut sampai tengah. Nah itu gue nggak tahu sampai tengah, tapi si karang itu kelihatan gitu. Si karang itu kelihatan dan gemuruh air tuh beda suaranya pada malam itu. Gua ke depan tenda gue gitu, jadi depannya udah ada hamok gitu. Gue duduk di hamok, gue lihat ke tengah laut. Maksudnya kalau emang ini tsunami, gue bisa langsung lari gitu. Dari tempat itu gue lari, gue tinggal seada-adanya. Tapi itu posisi hujan? Belum hujan, masih terang bulan. Masih terang bulan itu posisinya. Nah udah gitu, nggak lama, 11:30-an kalau nggak salah, 11:30 jam 11:30 gitu. Itu dari tengah laut angin awalnya kenceng, angin kenceng. Gue masih diem itu di hamok, masih ngeliatin sembari ngerokok gitu, masih ngeliatin. Ini emang bener-bener mau tsunami apa bukan, gue bilang gitu. Soalnya emang bener-bener surut tuh air. Kok lama-lama angin kenceng, gue langsung masuk tenda, tapi pintu gue nggak tutup. Pas gue mau masuk tenda di belakang pojok, nggak pas di tenda banget, di belakang pojok. Pokoknya jadi gini, ini tenda gue, ini masih ada datar gitu, dataran, langsung naik gitu, ada gundukan bukit lagi di belakang. Nah di situ, gede banget.
Pas gue turun dari hammock itu, gue muter. Pas gue mau masuk tenda, gue lihat begitu. Jadi kayak ini aja ke belakang. Astagfirullahaladzim, gue bilang gitu. Langsung gue masuk tenda. Masuk tenda udah gue nggak mau gerak, tapi pintu masih gue buka. Gue ngeliat angin emang bener-bener ngehantem tenda gue pada saat itu. Enggak. Toiju. Gue nggak tahu deh. Kayaknya sih, iya. Kayaknya genderuwo sih. Semacam itulah. Nggak tidur loh? Enggak, sampai gue nggak tidur. Itu hujan, taunya sampai jam 9 pagi om. Terus lo pagi tidur pasti? Iya, udah jam 6, udah agak terang gitu. Gue udah ngeliat aman nih. Gue tidur dulu. Gue lepas dari pantai itu jam 2 siang. Beres-beres. Lepas dari situ gue nanya langsung. Bu, semalam badai sama tukang warung. Kata suami, emang semalam bermalam di mana? Kang, katanya gitu. Saya bermalam di balik bukit ini, Pak. Saya bilang gitu. Loh, bukannya di dekat musola ini? Soalnya kan biasa kalau orang-orang camping itu di musola, dekat musola yang di sini, kata dia gitu. Kalau di sini kayaknya keramaian, Pak. Saya di situ aman banget, nyaman, saya ngerasa nyaman. Oh, pantes, dia langsung bilang gitu. Ngelihat ini enggak, maksud dia ngasih unjuk gitu. Ini Mas kan udah mau pulang, ini saya kasih unjuk aja. Maksudnya Mas dikasih lihat ada orang gede hitam gitu. Ya, bener. Pernah lihat juga. Ada wisatawan foto di situ. Wisatawan foto di situ. Setengah 6, belum maghrib, setengah 6 lah. Foto di daerah tempat gua camping. Ada di belakang dia dua sosok itu gede. Ketangkap di fotonya. Ketangkep di kameranya. Tapi yang lebih parah di Dieng tuh. Di Dieng gue tidur di emang bener-bener dulunya itu kampung. Di Telaga Menjer. Dieng tuh yang lo diusir itu? Iya, gue diusir di masjid. Iya Dieng itu. Jadi ada perkampungan dulu di situ, di tempat gua camping itu, di Telaga Menjer. Jadi gue diusir bukan diusir lah, bahasanya kasar banget kayaknya. Ya, Tidak boleh bermalam di masjid, ya. Tidak diizinkan. Gue cabut. Alasannya belum pas untuk disinggahi. Gitu. Mungkin masih renovasi. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih. Gue tidur betak di mana aja juga. Posisi hujan pada saat itu. Lo hujan-hujan itu disuruh pergi? Iya. Tega banget ya? Gue sedihnya ngapa ya? Gue di Bromo malah disuruh tidur di rumah warga yang emang bukan non muslim gitu ya. Dan gue udah izin gitu baik-baik. Posisi hujan dingin. Dan malam, itu bukan siang. Kalau siang sih nggak masalah. Malam. Gue nyari tempat berlindung gitu. Sampai gue nemu Telaga Menjer. Tempat pas yang emang bener gue buat camping lah. Udah gitu gue bangun tenda di situ jam 10 malam. Gerimis-gerimis. Yang lo melukis masjid itu ya? Nah, musola. Ada musola bagus ya? Musolanya bagus tapi nggak kerawat. Pas malamnya itu gue sebelum gue buka tenda gue senter om udah. Sempat masuk ke situ? Sempat masuk. Gue pengen bermalam di musolanya niatnya mah. Terus kenapa? Kan nggak dikunci. Bau om, bau banget. Udah bau pengap banget. Hawanya udah nggak ada dah. Maksudnya nggak ada hawa lah di situ. Padahal musola ini. Padahal musola. Dan di situ ada toy bekas kantin gitu dan nggak kerawat kantinnya. Akhirnya gue buka tenda. Paginya pas gue bangun petani pada lewat tuh. Pada lewat ngeliatin gue gitu, ngeliatin. Ada satu nyamperin. Mas mau camping di sini gitu. Semalam saya kemalaman Pak di sini, terus saya kehujanan. Emang mau kemana? Saya mau ke atas, mau ke tulisan Dieng, saya bilang gitu. Oh, emang kenapa Pak? Saya bilang gitu kan. Enggak, orang sini maghrib aja udah pada ini loh Mas, pada ngebut gitu. Loh emang kenapa Pak? Gelap ya Pak? Saya bilang gitu. Karena emang posisinya di situ gelap, nggak ada lampu. Oh enggak Mas, dia cuman gitu.
Mari mas, dilanjut. Karena gue lagi masak kopi. Dia sembari bawa apa? Bawa selang. Karena di situ kalau nyiram tanaman pertanian itu, perkebunan dia itu sayur-sayuran dia pakai selang gitu. Pakai mesin apa? Buat steam gitu. Gua ketemu Om Putut di situ. Om Putut bilang, jadi ada satu kampung di situ, dulunya kena bencana gas beracun, kebocoran gas beracun dari kawah di situ, daerah situ. Dan itu yang lo camping di situ. Dan itu meninggal semua. Dan situ ada apa? Monumen tragedi itu. Kan gue nggak tahu. Mungkin kalau gue tahu, gue nggak bakal buat camping di situ malam-malam. Jadi dari situ mental lu terasa udah ya? Terasa. Sampai akhirnya gue dari Ranca Buaya, terus gue ke Jayanti gue langsung ambil ke Kawah Putih. Itu jalur danger. Kata anak-anak sepeda. Bahkan sepeda Bandung juga ngakuin, anak-anak federal Bandung. Jalur situ danger. Bukan hanya mistis. Iya. Begal, iya. Dan gue kemalaman di situ. Sampai gue dikejar-kejar anjing di situ. Anjing. Dari anjing warga sampai anjing yang turun dari hutan. Kejar-kejar lo? Gue udah cuek, Om. Tanjakan Udah cuek. Mungkin dulu awal-awal nih gue pasti ngebut. Apa gue sepeda gue lempar, gue lari. Tapi ada warga yang keluar nggak pas berisik ada anjing? Oh ada. Anak-anak muda. Anak-anak muda yang misahin. Soalnya tuh biasa anjing kalau udah ngegonggong, antara dia ngelihat makhluk halus. Mungkin ada yang ngikutin lu kali? Gua nggak tahu. Sampai setiap gua ketemu anjing, pasti anjingnya ngegonggong, nyintilin gua terus. Gua bilang udah jangan ganggu gua lagi nanjak, gua capek, gua kata gitu. Soalnya berisik. Gua sampai udah masa bodoh sama hal-hal gituan pada saat itu. Selain mistis, pasti ada apa ya, kejadian yang membuat lu tuh down gitu di jalan. Tapi ada aja solusinya. Gue inget banget Pak Deroy, bahkan gue mukanya inget karena gue ada fotonya gitu. Di Bromo, gue kehabisan duit, gue pengen ke ATM-nya jauh. Pak Deroy datang sore-sore, hujan-hujan, ngopi berdua sama temennya. Gue diajak ngopi bareng tuh, ngobrol. Gue nggak bilang kalau Om gue kehabisan duit, Om gue kelaparan, Om gue nggak ngomong kayak gitu. Gue ngomong perjalanan gue, misi gue keliling tanah Jawa gitu, pengen tahu tanah Jawa, dan gue ngegambar, ngelukisnya. Mungkin dia terketuk di situ. Gue ditraktir bakso sama dia, dibikinin kopi. Pokoknya gue dibikin kopi, udah gitu. Pulangnya gue diamplopin duit sama dia. Padahal baru kenal itu di situ. Baru kenal. Lu bayangin, gue ada fotonya sama dia. Orangnya baik banget. Orang Malang. Pokoknya keajaiban, hal-hal yang di luar nalar. Ada pasti. Dalam perjalanan, mau perjalanan jauh, perjalanan pendek, pasti ada, Om. Pasti ada. Nggak mungkin nggak. Tergantung kita gimana nyikapinnya sih. Kadang kan gini, kadang kita saking sibuknya kita sama tujuan, kita nggak peduli dengan hal itu. Maksudnya gini, ada orang yang membutuhkan, kayak perjalanan Wali Songo kemarin. Kalau lu fokus sama kita nih, lu syuting gua, lu syuting mereka, lu mungkin nggak ketemu sama Pak D yang jalan dari Bekasi sampai ke mana yang sendalnya itu? Tegal. Ke Tegal. Ya. Itu sebenarnya pertemuan yang tak terduga, Om. Maksudnya dia dan lu itu udah direncanain sama yang maha pencipta. Kita nggak bisa nolak itu gitu. Dan itu tergantung. Gue bisa ngomong kayak gini karena gue ngalamin, Om. Ya kita semua lah, sampai kakek yang naik ontel. Terus dari perjalanan pertama ini
selesai nih Pulau Jawa? Apa masih mau Belum sih. ujung kulon? Iya kan pesisir belum. Yang termasuk gila yang video lo hilang di Bromo terus lo balik lagi tuh? Gitu. Balik lagi. Gue balik lagi lewat Pasuruan. Saking gua apa ya? Soalnya gua dulu naik Vespa ke Bromo, naik mobil ke Bromo. Sekarang gua naik sepeda. Oh gila lu. Tapi keluarga support kan? Banget. Dari ibu, bapak, terutama ibu sih. Ibu selalu share ke teman-temannya, teman-teman kerjanya gitu, maksudnya teman-teman kantornya. Bahwasanya ini perjalanan anak gua nih. Anak gua udah di kampung lu. Anak gua udah di kampung lu gitu. Ke teman-temannya gitu. Jadi gua ngerasa seneng sih. Ada perubahan lah dalam hidup gua. Dari perjalanan pertama ini sih. Terima kasih buat Om Arif Pandaan. Karena beliau sih maksudnya. Kalau beliau agak kaku ya, karena lu Om. Karena lu udah ngerawat gua, udah ngejaga gua ketika gua turun dari Bromo. Kedua kalinya gua ke Bromo, turun ke bawah itu gua drop selama 3 hari. Kalau gua nggak tahu kalau nggak ada dia mungkin, karena pada saat itu badan gua udah ngilu, udah ngilu sengilu-ngilunya. Jadi persendian itu semua ngilu. Jadi ketika goes tuh gua udah nggak kuat Om. Badan udah bener-bener drop. Gua paksain goes ke showroomnya dia, ke tempat Om Arif Pandaan. Di situ gue dirawat, hujan-hujan di posisinya hujan Om. Gue inget batu malam hujan, deras. Ke warung dia naik motor, cuman beli apa? Enggak naik motor, naik mobil malah itu. Naik mobil malah, ngeluarin mobil yang habis dicuci, buat apa? Tolak angin men, lu bayangin. Cuman beli tolak angin 2 ke warung. Om, lu gila lu Om, menurut gua. Dan lu salah satu orang pertama yang mortal gua sama mortal Om Muslim di Mojokerto. Di Mojokerto. Thank you banget buat lu. Gua harap sih gua bisa ketemu lu lagi Om, bener. Gua tuh, dan gua ngerasa, ini gua ngucapin terima kasih banyak Om buat lu ya. Dan gua ngerasa kayak gua diobatin sama keluarga gue sendiri gitu Om. Soalnya ketika gue sakit di rumahnya, diurutin. Dipanggil tukang urut sampai? Iya, sampai gue dipanggil tukang urut, gue diurutin, diminumin jamu. Abis gue udah mendingan, gue diajak makan enak, gue diajak refreshing, gue diajak piknik. Lu the best sih Om, kalau menurut gue. Terima kasih buat Om Arif dan seduluran Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, tapi khususnya buat Federal Depok. Nih Om Arum, thank you banget Om. Kalau gua nggak ketemu lu, gua nggak tahu Om nih maksudnya. Soalnya gua ngeliat Cisadon camping ngopi, nyadon itu di Facebooknya Om Arum, dia buka open buat pesepeda Depok sekitar dan sekitarnya buat gabung gitu. Gua ngucapin terima kasih. Dan tim Wali Songo yang the best is the best banget kalian semua. Oh gila deh pokoknya. Pengalaman touring 800 km bersama suhu touring yang udah bertahun-tahun main sepeda, wah gila.